Kisah Nabi Samun Al-Ghazi, Nabi perkasa yang terlupakan. Malam itu gelap dan sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan reda. Di sebuah kota yang penuh kezaliman, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai salah satu pejuang Allah yang paling kuat. Ia bukan hanya seorang pejuang dalam arti fisik, tetapi juga dalam keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Namanya adalah Samun Al-Ghazi, seorang lelaki perkasa yang namanya nyaris tenggelam dalam sejarah, tetapi tetap tercatat dalam lembaran para pejuang kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuatan luar biasa, melebihi manusia biasa. Dengan kekuatan itu, ia menjadi ujian bagi kaum yang durhaka dan menjadi tonggak kebenaran di tengah-tengah kebatilan. Namun, setiap kekuatan yang diberikan oleh Allah selalu datang dengan ujian, dan ujian terbesar bagi Samun bukanlah musuh-musuh yang ia hadapi di medan pertempuran, melainkan pengkhianatan dari orang terdekatnya. Inilah kisah tentang kekuatan, pengorbanan, keimanan, dan taubat. Sebuah kisah yang syarat hikmah bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran dari perjalanan para utusan dan pejuang Allah. Bab 1. Kehidupan di tanah kegelapan. Di sebuah negeri yang jauh, di tanah kaum yang dikenal sebagai Bani Israel, hiduplah sekelompok manusia yang telah lama berpaling dari ajaran tauhid. Mereka hidup dalam kesesatan dan penyembahan berhala. Kezaliman merajalela dan hukum Allah ditinggalkan. Di antara mereka ada satu kelompok yang berkuasa, yaitu kaum Filistin, suku yang menindas Bani Israel dengan kekejaman. Dalam kondisi ini, lahirlah Samun Al-Ghazi dari keturunan Bani Israel yang masih berpegang teguh pada keimanan kepada Allah. Ibunya adalah seorang wanita syalihah yang sejak lama berdoa agar diberikan seorang anak yang akan menjadi penyelamat bagi kaumnya. Allah pun mengabulkan doa tersebut, dan Samun lahir sebagai seorang anak yang kelak akan membawa perubahan besar dalam sejarah umatnya. Sejak kecil, Samun telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia tumbuh lebih cepat daripada anak-anak lain, dan kekuatannya tidak tertandingi. Pada usia muda, ia sudah mampu mengangkat beban yang tidak mungkin diangkat oleh manusia biasa. Orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok luar biasa. Tetapi di balik kehebatannya, ibunya selalu mengingatkan, "Wahai anakku, kekuatanmu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah anugerah dari Allah. Gunakanlah untuk membela kebenaran dan jangan sampai terperdaya oleh kesombongan." Samun pun tumbuh dengan pemahaman bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari otot dan tenaga, tetapi juga dari keimanan yang kuat kepada Allah. Bab 2. Mukjizat kekuatan Samun. Ketika Samun menginjak usia dewasa,
Allah menampakkan kekuatan luar biasanya. Tidak ada satupun manusia yang mampu menandinginya dalam hal kekuatan fisik. Kaumnya yang sudah lama hidup dalam penderitaan akibat penindasan kaum Filistin mulai melihat harapan dalam diri Samun. Suatu hari, para prajurit Filistin datang ke desa Bani Israel dan merampas harta benda mereka. Dengan kesombongan, mereka berkata, "Tidak ada yang bisa melawan kami. Kalian hanyalah budak yang lemah." Namun, di saat mereka berbuat sewenang-wenang, Samun maju ke hadapan mereka tanpa senjata. Hanya dengan tangan kosong, ia menghadapi para prajurit itu. Dengan izin Allah, ia mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Beberapa orang prajurit dilemparkannya seperti boneka, dan beberapa lainnya melarikan diri dengan ketakutan. Kabar tentang kekuatan luar biasa Samun menyebar luas. Kaum Filistin yang selama ini menganggap Bani Israel sebagai kaum yang lemah mulai khawatir. Mereka menyadari bahwa selama Samun masih hidup, mereka tidak bisa berbuat sewenang-wenang seperti sebelumnya. Maka, sejak hari itu, kaum Filistin mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Samun. Mereka tahu bahwa menghadapi Samun secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Oleh karena itu, mereka mencari cara lain, cara yang lebih licik dan penuh tipu daya. Bab 3. Ujian dari pengkhianatan. Di tengah kegemilangannya sebagai pahlawan Bani Israel, Samun menghadapi ujian yang paling berat dalam hidupnya. Ujian itu datang dalam bentuk seorang wanita yang sangat ia cintai, Dalilah. Dalilah adalah seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya. Namun, di balik keelokannya, ia menyimpan hati yang licik. Kaum Filistin yang ingin menghancurkan Samun melihat Dalilah sebagai kunci untuk melemahkan sang pahlawan. Mereka mendekatinya dan menawarkan imbalan besar jika ia bisa menemukan kelemahan Samun. Dengan penuh tipu daya, Dalilah pun mendekati Samun. Ia menunjukkan perhatian, kasih sayang, dan cinta palsu kepada pria perkasa itu. Samun, yang selama ini tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran, justru lengah di hadapan Dalilah. Suatu malam, ketika Samun sedang dalam keadaan tenang, Dalilah bertanya dengan suara lembut, "Wahai kekasihku, dari mana asal kekuatanmu yang luar biasa itu?" Samun awalnya tidak ingin mengungkapkan rahasianya. Namun, karena rayuan dan desakan Dalilah yang terus-menerus, akhirnya ia pun mengungkapkan kebenaran. Kekuatan ini berasal dari Allah. Ia mengujiku dengan sebuah perjanjian. Selama rambutku tidak dipotong, kekuatanku akan tetap ada. Jika rambutku terpotong, aku akan menjadi seperti manusia biasa. Dalilah tersenyum licik. Ia akhirnya mengetahui kelemahan Samun. Pada malam itu juga, ketika Samun tertidur lelap, Dalilah mengambil pisau dan dengan hati-hati memotong rambutnya. Seketika itu juga, kekuatan Samun lenyap. Ketika para prajurit Filistin datang untuk menangkapnya, ia tidak bisa lagi melawan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Samun merasakan kelemahan yang sesungguhnya. Ia dibawa ke penjara
dipukuli, dan kedua matanya dicungkil agar ia tidak bisa lagi melihat dunia. Di dalam penjara, Samun merasakan penderitaan yang luar biasa. Ia menangis dalam sujudnya, memohon ampun kepada Allah karena telah lengah dan tertipu oleh dunia. Ya Allah, aku telah berbuat hilaf, aku telah lengah karena cinta dunia. Namun, Engkau Maha Pengampun. Jika masih ada kesempatan, berikanlah aku kekuatan untuk membalas kezaliman ini dan menegakkan kebenaran. Allah yang Maha Mendengar tidak membiarkan hambanya yang bertobat dalam kesedihan, dan inilah awal dari kebangkitan Samun yang sesungguhnya. Bab 4. Doa yang menggetarkan langit. Samun Al-Ghazi kini telah kehilangan segalanya. Matanya buta, tubuhnya lemah, dan ia menjadi bahan hinaan bagi kaum Filistin yang dulu gentar terhadapnya. Setiap hari mereka menyiksanya, mencemoohnya, dan memamerkannya sebagai bukti bahwa kekuatan Bani Israel telah sirna. Namun, di balik semua penderitaan itu, Samun tidak pernah berhenti berdoa. Ia menyadari bahwa kejatuhannya bukanlah sekadar akibat pengkhianatan Dalilah, tetapi juga ujian dari Allah atas kelalaiannya. Dalam gelapnya penjara, ia menyesali kelengahannya dan kembali menguatkan imannya. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang Maha Perkasa. Aku telah kehilangan segalanya, tetapi aku tidak kehilangan kepercayaanku kepadamu. Jika masih ada kesempatan, kembalikanlah kekuatanku, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk menegakkan keadilan dan membalas kaum yang telah menzalimi hamba-hambamu. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari oleh para penjaga Filistin, rambut Samun mulai tumbuh kembali. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Samun berasal dari anugerah Allah yang terkait dengan rambutnya. Seiring bertumbuhnya rambutnya, Samun mulai merasakan kekuatan di tubuhnya perlahan-lahan kembali. Suatu hari, kaum Filistin mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan kemenangan mereka. Mereka berkumpul di kuil utama, sebuah bangunan raksasa yang ditopang oleh dua pilar utama di tengahnya. Di tengah pesta, mereka membawa Samun keluar dari penjara dan menjadikannya bahan ejekan di hadapan semua orang. Lihatlah, inilah orang yang dulu menaklukkan kita. Sekarang, ia tak lebih dari seorang lelaki buta yang tak berdaya. Kaum Filistin tertawa dan bersorak, sementara Samun berdiri di antara dua pilar utama kuil itu. Tanpa mereka sadari, inilah saat yang telah ditakdirkan oleh Allah. Samun, dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa untuk terakhir kalinya. Ya Allah, jika ini adalah akhir dari hidupku, berikanlah aku kekuatan sekali lagi agar aku dapat menegakkan keadilan-Mu dan membalas kezaliman yang telah mereka lakukan terhadap hamba-hamba-Mu. Langit seolah bergetar mendengar doa itu. Samun mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan segala kekuatan yang kembali kepadanya, ia meraih kedua pilar utama kuil dan mulai mendorongnya dengan sekuat tenaga. Bab 5. Kemenangan yang membinasakan kezaliman. Pada awalnya, orang-orang Filistin hanya menertawakan Samun
yang tampak seperti berusaha sia-sia. Tetapi seiring dengan dorongan Samun yang semakin kuat, mereka mulai merasakan getaran di tanah. Pilar-pilar besar kuil itu mulai retak, dan suara gemuruh mulai terdengar di seluruh ruangan. Tiba-tiba, wajah-wajah mereka yang penuh kesombongan berubah menjadi ketakutan. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Samun yang mereka anggap telah hancur, kini menunjukkan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tidak mungkin, ini mustahil, teriak mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dengan teriakan takbir yang menggema di dalam hatinya, Samun memberikan dorongan terakhirnya. Seketika itu juga, pilar-pilar raksasa itu runtuh, diikuti oleh seluruh bangunan kuil yang ambruk menimpa orang-orang yang ada di dalamnya. Raja dan para pemimpin Filistin, para prajurit, dan semua yang hadir di pesta itu binasa seketika. Samun pun ikut tertimpa reruntuhan, tetapi ia telah menerima takdirnya dengan lapang dada. Ia tahu bahwa misinya telah selesai. Hari itu, Allah mengabulkan doanya. Dengan pengorbanannya, Samun berhasil mengalahkan musuh-musuh Allah dan membebaskan kaumnya dari cengkeraman penindasan. Bab 6. Hikmah dari perjalanan sang pahlawan. Kisah Samun Al-Ghazi adalah kisah tentang kekuatan sejati yang berasal dari keimanan kepada Allah. Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari kehidupannya. Pertama, kekuatan bukanlah segalanya tanpa iman. Samun diberi kekuatan luar biasa, tetapi ketika ia lengah terhadap tipu daya dunia, kekuatan itu tidak dapat menyelamatkannya. Hanya ketika ia kembali kepada Allah, kekuatannya kembali menjadi berkah. Kedua, ujian terbesar bisa datang dari orang terdekat. Dalilah yang ia cintai justru menjadi alat yang digunakan musuh untuk menghancurkannya. Ini adalah pelajaran bahwa tidak semua yang terlihat indah membawa kebaikan. Ketiga, taubat selalu diterima oleh Allah. Meskipun Samun telah jatuh dalam kelalaian, Allah tetap mengabulkan doanya ketika ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada dosa yang terlalu besar selama seseorang mau kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Keempat, kesabaran dalam ujian membawa kemenangan. Samun mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi ia tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Pada akhirnya, Allah memberikan kemenangan kepadanya di saat yang tepat. Epilog warisan Samun Al-Ghazi. Setelah kejadian itu, kaum Filistin kehilangan pemimpin mereka dan kekuatan mereka melemah. Bani Israel pun kembali mendapatkan kebebasan mereka. Nama Samun menjadi legenda di antara mereka sebagai pahlawan yang dengan pengorbanannya telah membinasakan kezaliman. Dalam ajaran Islam, Samun Al-Ghazi bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang hamba Allah yang menghadapi ujian besar dan akhirnya kembali kepadanya dengan kemenangan. Kisahnya tetap menjadi pelajaran bagi setiap muslim bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot atau senjata, tetapi pada keimanan yang teguh kepada Allah.
Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan tidak mudah tertipu oleh dunia.